Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini saya wawancara ya dengan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Nopriyadi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Alhamdulillah Iya, sehat. Baik ya, juga Pak Joko. ya alhamdulillah sehat. Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak, kesibukannya apa Pak? Monggo silakan. Saya ini namanya tadi sebut Nopriyadi, dosen di Fakultas Teknik Iya, UGM. iya. Kesibukannya ya ngajar, Mm, mm. ngisi kajian, Iya, iya, nulis buku, iya, iya. mengisi berbagai macam forum-forum terkait ilmu. Iya, iya. Bapak itu kalau nggak salah dosen di ya Pak, fisika nuklir atau gimana? Ya, dosen teknik nuklir dan teknik fisika. Iya, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Pak Joko. iya. Tapi juga dikenal motivator banyak hal ya Pak. Ya, karena nulis buku model dan misi beberapa training Iya. terkait masalah leadership, terkait masalah pengembangan diri. Oh iya, self-improvement. baik. Pak Nopri, kita ngobrol kaitannya dengan membangun karakter ya Pak. Ya, benar Pak. Terutama di kalangan generasi milenial Pak. Hmm. Ya, ini kan bukan hal mudah ya Pak. Hmm. Nah, menurut Bapak gimana seorang generasi milenial di saat sekarang ini? Ya, sesuatu yang abadi Pak Joko. Mm-mm. Keadaannya apapun zamannya, baik itu digital, apa itu zamannya apa milenial, Mhm. zamannya kolonial, segala macam, dua karakter yang harus dimiliki secara umum ya. Iya. Pertama, karakter nilai Mm. yang berbasis nilai. Kalau saya Berbasis nilai ya. sebagai seorang muslim misalnya, Mm. itu kan kita itu harus memiliki karakter islami. Iya. Yang kedua itu adalah karakter efektif. Karakter efektif itu tidak berbasis nilai sebenarnya, Iya. tetapi karakter yang dia dibangun dari kemampuan Iya. teknokratik, Iya. kemampuan soft skill, Iya. pengendalian diri, pengembangan diri, Iya. yang itu sifatnya bebas nilai. Mhm. Nah, jadi menghadapi era milenial, dua ini yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah karakter islami, Mhm. agar kita itu tidak jadi orang yang kalau gagal itu hancur lebur, kalau berhasil itu lupa diri. Nah, itu karakter nilai itu di situ. Jadi kalau berhasil itu, kalau gagal tidak hancur, tapi kalau berhasil tidak lupa diri. Nah, yang kedua ini karakter yang bisa berubah-ubah. Dalam artian kita harus punya soft skill misalnya, Ya. keterampilan apa yang dimiliki, ya ini disesuaikan dengan zaman. Ya. Kalau di zaman milenial yang bergerak dengan sangat cepat, ya berarti kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang berubah sangat cepat ini. Iya. Bisa Bapak jelaskan tentang soft skills tadi Pak untuk kebutuhan anak-anak Jadi milenial? anak-anak muda mesti ya di era perubahan yang sangat cepat ini, pertama soft skillnya adalah bagaimana mereka bisa punya kontrol diri yang baik. Iya. Karena di era milenial ini banyak kerjaan yang itu sifatnya remote ya, jarak jauh misalnya. Iya. Jadi bisa bekerjanya di sini, kerja dengan perusahaan yang ada di Amerika, Iya. dengan di Eropa, dengan di Jepang. Yang kadang-kadang waktu kerjanya itu ada yang fix, katakanlah 8 jam, Mhm. ada yang mungkin lebih lebih fleksibel, Iya. yang penting berbasis proyek. Nah, kalau dia tidak bisa menata diri, mengendalikan dirinya, Iya. itu mudah sekali nanti dia terdistraksi. Lagi asik Iya. kerja, tiba-tiba scrolling Iya. Instagram, Iya. YouTube segala macam, habis waktunya. Iya. Jadi dia harus punya kemampuan menata diri, mengontrol diri. Iya. Jadi pada intinya generasi milenial ini harus memiliki kecerdasan yang komprehensif ya. Bapak bisa jelaskan hal itu Pak? Ya, komprehensif tadi ada dua tadi. Pertama memang dia harus berbasis nilai. Mhm. Artinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah, terutama kalau berbasis agama, Mhm. mana yang halal, mana yang haram gitu. Lalu kemudian dia juga punya kemampuan untuk menghadapi tantangan untuk berbasis nilai, Iya. tidak mudah jatuh karena Iya. dia iman tawakal kepada Allah. Mhm. Itu karena berbasis nilai. Iya. Ini yang harus dia bawa di dalam keadaan apapun, di zaman seperti apapun, dalam lingkungan seperti apapun. Nah, yang kedua tadi terkait masalah dia harus punya karakter yang sesuai dengan perubahan zaman ya, terkait masalah soft skill. Jadi kalau dia memang menjadi
tadi harus bisa mengendalikan diri tadi ya. Atau misalnya kalau dia menjadi seorang leader, dia harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa Gitu ya. kepemimpinan itu dia punya kemampuan pemimpin itu ada 4 ya paling tidak. Iya. Pertama, dia harus sebagai pathfinder, Mm-mm. dia bisa sebagai problem solver, dia mampu melihat ke depan Mm-mm. dibandingkan orang yang dipimpin. Betul. Kemudian yang kedua, dia harus mampu untuk empowering, memberdayakan Memberdayakan. orang-orang yang dia pimpin. Betul. Yang ketiga, dia harus mampu mengalign, Mm-mm. menyatukan Menyatukan. orang-orang yang dipimpin. Itu dia harus bisa menyatukan mereka. Terakhir yang keempat, dia harus bisa jadi model, Bisa jadi dia harus model. jadi contoh. Jadi contoh ya. Karena nggak mungkin dia bisa memberdayakan orang kalau dia nggak bisa jadi contoh. Iya. Nggak mungkin dia bisa menyatukan bawahannya kalau dia sendiri tidak bisa dijadikan contoh. Iya. Nah, ini dari sisi kalau dia sebagai seorang leader. Iya, Pak. Bapak masih optimis dengan masa depan milenial kita di era yang penuh ketidakpastian ini, Pak? Saya pesimis. Pesimis ya? Wow. Kenapa, Pak? Pesimis. Karena lingkungan kita daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan daya perbaikannya. Tapi saya masih optimis, pasti ada orang-orang yang bisa survive. Jadi kalau kita ngomong ini berarti kita ngomong kepada orang-orang yang optimis, Pak, terhadap dirinya. Tapi kalau terhadap keadaan udah destruktif sekali. Kita lihat masalah kepemimpinan misalnya. Oh, jadi pemimpin itu bukan lagi modal karena kemampuan, tapi karena dia siapa, Iya. dia terkenal apa enggak, Iya. dia punya uang apa enggak. Iya. Bukan karena dia itu punya kemampuan sebagai seorang pemimpin, bukan karena dia itu punya nilai yang baik, Betul. bukan karena dia itu punya niat yang tulus untuk menjadi pemimpin, bukan karena Iya. dia itu mau berkorban Iya. untuk institusi yang dia pimpin. Baik, Pak. Kalau kita menyinggung kaitannya dengan perguruan tinggi, boleh ya, Pak ya, karena Ya, Bapak juga mengajar di perguruan tinggi. Tapi sekarang kan banyak sekali ya, Pak ya, lulusan perguruan tinggi yang akhirnya menghadapi problema untuk pencarian kerja, Pak ya. Ya, Sehingga pemerintah sendiri agak kebingungan ya. bahwa ternyata tidak sedikit generasi milenial kita yang akhirnya belum punya kegiatan itu, Pak, artinya. Ya, Nah, nganggur gimana Pak solusinya ini, Pak? ya, memang ini ada solusi. Ini tidak bisa hanya di perguruan tinggi, Pak Joko, tapi solusi yang utama itu pada policy pemerintah. Iya. Pemerintah punya kebijakan apa untuk menciptakan lapangan kerja. Gitu ya. Kampus tidak bisa menciptakan lapangan kerja, Iya. sangat terbatas kemampuannya. Iya. Tapi lapangan pekerjaan itu yang bisa menciptakan itu levelnya pemerintah. Iya. Maka yang dibutuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang pertama dia tulus. Tulus ya. Ketika memimpin itu memang dia untuk negeri ini, Iya. bukan untuk kepentingan diri. Yang kedua, dia punya kemampuan. Iya. Kemampuan, katakanlah kalau problemnya adalah tenaga kerjaan, dia punya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Iya. Ya kan? Nah, ini tugasnya pemerintah. Iya. Nah, adapun tugasnya perguruan tinggi Iya. itu sebenarnya adalah bagaimana dia bisa mencetak anak-anak didik yang relevan dengan zaman. Karena saya kira problem yang tadi tidak bisa kerja sekarang karena nggak relevan ya. Kemampuan dia itu nggak relevan dengan kebutuhan zaman. Akibatnya ketika tidak relevan, nggak bisa dia mendapat kesempatan. Nah, ini kan perguruan tinggi tugasnya adalah bagaimana dia mencetak lulusan-lulusan yang relevan dengan zaman. Zaman terus berubah. Iya. Nah, kemudian di level mahasiswa sendiri, nah, itu berarti tadi jadilah bagian dari orang yang optimis terhadap diri Anda. Optimis ya. Iya. Walaupun kita pesimis dengan keadaan, tapi jangan boleh pesimis dengan diri kita sendiri. Wow. Gitu. Nah, mungkin pada intinya Pak gimana Pak? Menurut Pak Nopri, kiat cerdas meniti karier ya, khususnya di generasi milenial agar meraih keberhasilan di masa depan, Pak. Pertama, tingkatkan ketakwaan. Ketakwaan ya. Kenapa ketakwaan? Ya karena memang backing kita siapa lagi? Menghadapi keadaan yang tadi saya bilang pesimis, Iya. backing kita itu adalah Allah. Itu Iya. pertama. Yang kedua, kalau kita itu bertakwa, itu Allah sudah menjanjikan. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan yang tidak disangka-sangka. Iya. Itu yang pertama. Iya. Kedua, Iya. tawakal. Tawakal, Pak. Pasrahnya kepada Allah. Iya. Baik buruk hidup kita tuh serahkan kepada yang di atas. Iya. Ketiga, banyakin doa. Iya. Keempat, ikhtiar. Ikhtiar Pak ya. Nah, ikhtiar Usaha ini, ya Pak. usaha. Kembangkan diri kita.
soft skill kita, kemampuan diri kita tadi. Kemudian keempat, ya berikutnya adalah bacalah keadaan, Ya, biar kita bisa beradaptasi, harus pandai-pandai melihat melihat keadaan ya Pak ya. apa yang dibutuhkan, Iya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan, apa Ya. yang bisa kita tawarkan, agar kita itu selalu relevan dengan Relevan. zaman. iya. Wow, kayaknya menarik nih Pak Nopri. Gitu, betul. Ya, baik pemirsa, kayaknya pembicaraan dengan Pak Dr. Nopriadi ini sangat menarik. Semoga tayangan ini banyak memberikan inspirasi yang positif buat pemirsa. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih Pak Nopri. Iya.